Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MeTV. Di video ini aku mau bahas soal Olimpiade KSN Matematika SMA ya. Nah, sebelum aku bahas soal ini, ada beberapa materi yang kalian harus pahami sehingga nanti ketika mendengar pembahasan ini kalian langsung dengan mudah menangkapnya ya. Nanti di akhir video kalau kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian belajar, kalian boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Oke, prinsip dasar yang kalian harus pahami pertama untuk soal ini yaitu tentang kesebangunan. Ya. Kalau ada dua segitiga, misalkan segitiganya seperti ini, ada garis sejajar di sini. Aku kasih lambang ini A, ini B, ini C, ini D, maka berlaku hubungan A banding B ini pasti sama dengan C banding D. Ya, seperti itu. Atau A banding C sama dengan B banding D. Nah, ini di kesebangunan. Atau A banding A plus B ini pasti sama dengan C banding C plus D. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang harus dipahami berikutnya, yaitu kalau ada lingkaran dan ada segitiga pada lingkaran seperti ini aku kasih simbol A, B, C, D. Maka berlaku hubungan A dikali A tambah B, ini pasti sama dengan C dikali C ditambah D. Seperti itu. Terus berikutnya yang ketiga yang harus kita ketahui, yaitu kalau misalkan ada segitiga seperti ini, satu lagi seperti ini ya. Ini aku kasih nama A, B, C, D. Maka kalau aku bandingin luas ini, luas A, B, C dibanding sama luas yang di sebelah sini, A, C, D, ini pasti sama dengan perbandingan alasnya, BC banding CD. Ya, seperti itu. Buktinya apa? Buktinya kan ini segitiga ini alasnya yang ini memiliki tinggi yang sama ya. Misalkan tingginya di sini. Jadi untuk segitiga yang ini, segitiga ABC itu setengah kali alas kali tinggi. Ini setengah kali alas kali tinggi. Nah, tingginya sama maka bisa dicoret gitu ya. Sehingga ABC banding ACD ini pasti sama dengan BC banding CD. Seperti itu. Karena tingginya sama. Oke, nah ini yang ketiga. Yang keempat sekarang. Yang keempat, kalau ada segitiga, terus ada garis yang membagi segitiga ini dengan sudut bagi, garis bagi sudutnya sama besar ya, garis bagi yang membagi sudutnya sama besar. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Maka berlaku A kali D ini sama dengan B kali C. Atau ada yang tulis begini, A banding C, A banding B ya, A banding B, boleh A banding C, A banding B saja, A banding B sama dengan C banding D. Seperti ini. Jadi ada yang tulis seperti ini, ada yang tulis seperti ini. Pada segitiga yang memiliki garis bagi. Seperti ini. Nah, ini prinsip dasar yang harus kita mengerti untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kalian bisa screenshot karena ini akan aku hapus ya. Oke, ini akan aku hapus. Oke, kita akan bahas soal ini. Diketahui segitiga ABC dengan AB lebih besar dari AC. Nah, ini kita gambar saja sebuah segitiga sembarang dengan AB-nya lebih panjang daripada AC. Seperti ini. Nah, mudah-mudahan gambarnya rapi ya, teman-teman. Terus ini yang lebih pendek lah ya. Ini lebih panjang, ini lebih pendek. Seperti ini.
Kita kasih nama A, B, C. Kemudian di keterangan garis bagi sudut BAC, BAC berarti sudutnya di A ya. Itu ada garis bagi yang memotong sisi BC. Jadi ini garis bagi ini memotong sisi BC. Nah, ini memotong ya, gitu. Ini garis bagi memotong memotong sisi BC di titik D. Nah, ini di titik D. Ini memotong ya, tapi garisnya kita nggak usah bikin sepanjang ini. Ya, penting kita memahami ini garis potong. Memotong, garis baginya memotong di titik D. Kemudian titik E dan titik F. Nah, kita tulis dulu ya. Titik E, ada titik E, ada titik F. Berturut-turut terletak pada sisi AC. Nah, AC ini dan AB. Nanti kita letakin di gambar ya. Sehingga DE sejajar AB. Sehingga DE nih, DE sejajar AB. Ini AB. DE berarti E-nya kita buat di sini. Nah, sehingga ini sejajar nih. Sejajar AB dia bilang. Terus F pada garis AB. F pada garis dan F pada garis AB ya, sehingga DE sejajar AB dan DF sejajar AC. DF sejajar AC. Nah, ini berarti F-nya di sini nih. Kita buat sejajar AC. Ini gambarnya kurang bagus ya, teman-teman. Yang penting simbol-simbolnya kita buat pas ya. Ini DF. Ini sejajar AC. Dia bilang sejajar AC. Seperti itu. Jadi DF sejajar AC. Nah, kalau kita lihat ini kan sejajar nih. Maka ini kita bisa bilang jajar genjang ya. Ini sejajar ini. Maka AD AEDF ini berbentuk jajar genjang. Kemudian kita baca lagi keterangannya. Lingkaran luar segitiga BCE memotong sisi AB. Jadi ada lingkaran luar segitiga BCE nih, ini BCE. Ada lingkaran luar nih, lingkaran luar seperti ini. Pokoknya seperti ini lingkaran ya. Kurang bulat ya, anggaplah ini lingkaran ya. Tapi nanti aja ini kita gambarnya nanti. Memotong sisi AB di titik K. Jadi ini K nih, gitu. Memotong di titik K. Nah, tapi ini lingkarannya aku gambar belakangan aja ya, teman-teman. Karena agak susah gambar lingkarannya. Nah, kemudian jika luas segitiga CDE, jadi ini ada keterangan yang belum kita gambar ya, teman-teman. Ini terakhir aja kita gambar nih, karena kalau terlalu banyak gambar susah juga nanti ngelihatnya ya. Nah, jika luas segitiga CDE adalah 75, CDE ini 75 teman-teman, dan luas segitiga DEF yang ini berarti ya, DEF yang ini 85. Nah, ini 85 nih teman-teman. Maka luas segi 4 DEKF, K-nya yang tadi ya, yang motong di sini ya, yang lingkaran itu. Atau enggak kita gambar dulu aja deh, nggak apa-apa. Dengan warna yang beda aja ya, biar nggak terlalu pusing banyak garisnya. Kita kasih warna kuning. Ada lingkaran segitiga. Nah, ya anggaplah ini lingkaran ya teman-teman. Lingkaran segitiga BCE ya, BCE, makanya ini lingkarannya menyentuh C dan menyentuh E. Nah, ini di titik K, dia bilang memotong AB di titik K. Luas yang ditanya luas ini teman-teman, yang aku ganti warna merah ya. Nah, yang ditanya luas DEKF, KF yang ini, luas yang ini teman-teman. DEF kan kita udah tahu 85 ya,
Kita tinggal cari luas yang merah ini nih. Ya. Nah, atau aku tulis di sini ya. Luas DEKF itu ini kita bisa dapatkan dari luas si DEF ditambah luas si EFK ya, EFK. DEF kita sudah ada, tinggal cari EFK. Nah, bagaimana kita mencarinya? Inilah keseruan dari soal Olimpiade ya. Pertama, kalau ini berbentuk jajar genjang teman-teman, maka kalau ini 85, ini sebelah sini juga pasti 85. Karena berhubung gambar aku kurang rapi, jadi kelihatannya ini lebih kecil ya. Kalau aku gambar nih teman-teman, jajar genjang seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ini dengan ini luasnya kan pasti sama ya kalau jajar genjang ya. Jadi kalau ini 100 ya pasti ini juga 100 ya. Kalau aku baginya begini, sebelah sini ya juga sama ya. Luas ini dengan ini sama ya. Jadi kalau ini 60 ya ini juga 60 seperti itu. Karena DEAF ini jajar genjang, kalau ini 85, sebelah sini juga 85 nih teman-teman. Yang ini ya. Yang AFE 85 juga. Nah, maka tadi kita sudah belajar prinsip segitiga ya. Segitiga yang seperti ini, kalau tingginya sama, maka luas ini banding luas ini ya sama dengan sisi ini banding sisi ini ya. Tadi sudah aku jelasin di awal, jadi aku bisa tulis di sini, aku ganti lagi warna hitam ya. Luas segitiga dari huruf sesuai abjad ya, A, E, F dibanding dengan luas segitiga. Aku nggak usah tulis luasnya lah ya, langsung variabelnya aja ya, artinya luasnya ya itu ya, AEF banding CDE. Nah, luas ini banding luas ini sama dengan sisinya CE banding EA. Tadi kan kita sudah belajar prinsip itu. Nah, luasnya yang ini kan AEF 85 ya. 85 per ini 75. Berarti CE banding EA. CE banding EA. Ini 85 banding 75. Ini sama-sama bisa dibagi 5 teman-teman. 85 dibagi 5 jadi 8 bagi 5 kan 1. Sisa 3, 35 bagi 5 7 ya. Terus 75 dibagi 5 1, terus 25 bagi 5 5 ya, 15. CE banding EA 17 banding 15 seperti ini. Atau biar enak dilihat, kalau ini kan kesannya kita harus jadiin pecahan campuran ya, karena atasnya lebih besar. Biar kita ini EA banding CE aja ya gitu. 15 banding 17 ya, kita balik aja. Nah, ini perbandingan yang kita dapatkan di sini. EA banding CE 15 banding 17. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, kalau kita lihat garis baginya. Ya, garis bagi pada segitiga BAC. BAC ini maka berlaku prinsip yang tadi aku bilang. AC banding AB ya. AC yang ini banding AB ini sama dengan CD banding BD. Yang tadi aku bilang ya, pada segitiga
yang ada garis baginya seperti ini banding ini akan sama dengan ini banding ini. Gitu. Ini kita tinjau dari segitiga ABC ya. Nah, setelah kita dapatkan perbandingan ini, kemudian kita lihat segitiga CDE. Nah, ini kita lihat segitiga CDE nih, CDE yang ini sebangun ya, sebangun dengan segitiga CAB ya, atau ABC ya, sama aja ya. Yang ini dengan ini sebangun, sehingga berlaku perbandingan karena ini garis sejajar, maka berlaku perbandingan CE banding EA CE banding EA atau enggak CE banding AC aja yang besar ya. CE banding AC CE banding AC sama dengan di sini ada AC, atau enggak kita pakai yang kecil supaya sama dengan CB ini nih. Nanti ini banding ini kita tulisnya EA ya. EA ini akan sama dengan bandingan sebelah sini CD banding BD. CD banding BD. Nah, ini pada segitiga sebangun. Kemudian kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini kita bisa menyimpulkan nih. Ini biar muat nanti karena pembahasannya panjang ya. Jadi aku batasin seperti ini biar muat. Maka kita bisa lihat CD banding BD, CD banding BD ini sama dengan CD banding BD kan bisa di sini bisa di sini ya. Kalau di sini berarti sama dengan CE banding EA. Ya. Kemudian sama dengan AC banding AB. Karena CD banding BD-nya sama dengan AC banding AB. AC banding AB. Ya, seperti itu. Ini akan sama dengan CE banding DF. Nah, tapi ini nggak usah lah ya. Nah, jadi ada 3 hal yang kita dapatkan di sini nih. Ya, ini perbandingannya sama semua. Nah, kemudian yang berikutnya kita menggunakan prinsip yang tadi yang seperti ini. Setelah kita dapatkan kesimpulannya dari 3 ini sama dengan EA banding CE. CE banding EA. CE banding EA sama dengan CD banding BD. Berarti CE-nya itu kan 17 ya. Kita balik lagi nih. CE-nya, oh ini kita tukar angkanya kita sudah tukar juga ya. EA ini, oh kebalik ini kita ya teman-teman. Ini kita kebalik. Di sini CE-nya yang di bawah ya, ini CE. Ini EA ya. Ini EA. Ini CE. EA, ini CE. Nah, maka kalau kita mau balik ini jadi CE per EA ya teman-teman. Nah, seperti ini. Karena ini AEF kan ini ya. Berarti alasnya yang EA.
ya, ketukar kita. Nah, kemudian setelah sampai di sini CE per EA, berarti ini semua sama dengan 15/17, seperti itu. Nah, setelah selesai sampai di sini, kita sudah dapatkan datanya. Kita sekarang menggunakan lingkaran seperti ini yang pakai rumus ini. Ini A, B, C, D, kayak tadi ya. A dikali A tambah C sama dengan B dikali B tambah D, gitu ya. Kita gunakan di gambar ini, prinsip ini. Kita hapus. Oke, kita terapkan langsung di rumus ini. AK, ya berarti kan ini kan AK ya. AK dikali AB. Ini nggak usah kita kurung lah ya. Ini akan sama dengan AK dikali AB akan sama dengan AE dikali AC, seperti ini. Maka ini kita bisa tulis AK banding AE sama dengan AC banding AB. Terus AC banding AB-nya ada ya, AC banding AB 15/17 kan. 15/17. Ini AK banding AE. Oke, sesudah sampai di sini kita pindahkan ke sebelah sini ya agar muat. Nah, AK di sini aku bisa tulis AK ini aku bisa tulis AF dikurang FK ya. Dikurang FK per AE ini sama dengan 15/17. Oke. Nah, teman-teman di sini ada yang perlu kita ketahui ya. Tadi kan kita menduga ini jajar genjang ya. Karena ini kan gambarnya aku asal aja ya, nggak pakai penggaris, jadi nggak pakai ukuran. Nah, tapi setelah kita lihat di sini, ini kan membagi sudutnya sama besar nih ya, dan ini diagonal ya, diagonalnya. Jadi ini lebih tepat ke belah ketupat ya teman-teman. Lebih tepat belah ketupat seperti ini. Nah, karena ini diagonalnya membagi dua sama besar nih. Ya, membagi dua sama besar. Cuman ini aku gambarnya nggak pakai penggaris, jadi kelihatannya seperti jajar genjang. Nah, kalau ini belah ketupat, artinya panjang ini sama ini sama nih teman-teman. Ya, ini sama ini sama. Jadi si AF ini aku bisa ganti jadi AE. AF di sini aku bisa ganti jadi AE dikurang FK per AE sama dengan 15/17. Sekarang AE bagi AE kan 1 ya teman-teman. FK per AE sama dengan 15/17. Berarti kita bisa tulis 1 dikurang 15/17 ini sama dengan FK per AE. Ini AE. Nah, 1 dikurang 17 ini kan 2/17 ya. Aku tulis di sini aja ya teman-teman, 2/17 gitu ya. Nah, setelah sampai di sini kita sudah dapatkan FK banding AE 2/17. Nah, sekarang kita lihat ini aku hapus ya. Sekarang kita lihat segitiga EFK. Segitiga EFK. EFK. Segitiga yang ini ya. Segitiga yang ini kan kita mau cari luas segitiga yang ini ya, karena luas DEKF itu kan luas DEF tambah luas EFK ya. Jadi kita
luas EFK kalau dibanding dengan luas DEF. DEF itu yang ini. Luas DEFK banding luas DEF ini sama dengan FK ya, dibanding sama DE. Kenapa? Karena ini kalau ini alasnya nih kan tingginya dari sini ke sini ya, ke garis sejajar ini. Terus untuk DEF alasnya ini tingginya ke garis sejajar ini. Nah, artinya pasti tingginya sama karena kan ini garis sejajarnya nih. Ini tingginya ke sini. Ya. Tingginya ke garis sejajar ini, dari sini ke sini, dengan tinggi ini DEF dari sini ke sini akan sama karena ini kan garis sejajar, teman-teman. Atau enggak aku ilustrasiin dah begini, misalkan ini garis sejajar nih, ada segitiga satu, misalkan alasnya di sini, satu lagi segitiga alasnya yang di atas seperti ini ya. Nah, maka otomatis tinggi segitiga ini sama tinggi segitiga ini sama karena ini kan garis berada pada garis sejajar. Sehingga kalau ini alas kali tinggi bagi 2, ini tingginya sama juga, setengah kali tinggi kali D alas, ini setengah kali tinggi, karena tingginya sama kan bisa dicoret gitu ya teman-teman. Berarti tinggal bandingin alasnya banding alasnya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini FK banding DE ya. Lalu FK mana FK banding DE, DE nya ini sama dengan AE ya teman-teman, sama dengan AE. Jadi aku bisa ganti ini sama dengan FK banding AE. Kenapa sama? Tadi yang aku bilang ini kan sama, berarti ini belah ketupat, kalau ngebagi begini berarti ini sepanjang sisi ini sama ini sama ya, sama. Nah, kalau ini sama berarti kita DE kita bisa ganti AE. Ini 2 banding 17, sehingga kita bisa dapatkan EFK nya itu sama dengan 2/17 dikali DEF. Dari sini kita bisa cari luas DEKF. Luas DEKF berarti luas DEF dikasih tahu ya. DEF itu 85 ditambah luas EFK. EFK itu 2/17 kali luas DEF. DEF nya 85. Ini 85 ditambah 85 dibagi 17 kan 5 ya. 5 kali 2 10. Jadi 85 tambah 10 95 seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.